Latar belakang kerajaan Kediri. Kediri atau Kediri berasal dari kata Kadri. Dari kata Kadri yang berasal dari konveks atau kudu. Sejarah berdirinya kerajaan Kediri diawali dengan perintah Raja Airlangga yang membagi kerajaan Kediri menjadi dua bagian, yakni Jenggala dan Janu atau Kediri yang dibatasi dengan Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Letak kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri terletak di sekitar Kali Brantas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri atau Panjalu adalah salah satu kerajaan Hindu di Jawa yang tumbuh. Kerajaan ini berdiri setelah penguasaan terakhir Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur atau Medang Kemulan, yaitu Dharma Wangsa Airlangga membagi kekuasaan. Prasasti Banjaran yang berangka tahun 1052 Masehi yang menjelaskan kemenangan kerajaan Kediri atas Jenggala 1135 atau 1052 Masehi menjelaskan kerajaan Kediri pada masa Raja Jayabaya adalah raja yang berhasil Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan diselesaikan oleh Empu Panulu. Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kaca Empu Panulu. Kawin Semara Sri Kameswara. Selanjutnya ada pun raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kediri. Pertama, Sri Samarawijaya pada tahun 1042 sampai 1044. Kedua, Sri Bameswara pada tahun 1117 sampai 1135. Yang ketiga, Sri Jayabaya pada tahun 1135 sampai 1159. Yang keempat ada Sri Sameswara pada tahun 1159 sampai 1169. Yang kelima ada Sri Aryaswara pada tahun 1169 sampai 1181. Yang keenam ada Sri Gandra pada tahun 1181 sampai 1184. Yang ketujuh ada Sri Kameswara pada tahun 1184 sampai 1194. Yang kedelapan ada Sri Kertajaya pada tahun 1194 sampai 1222. Adapun kondisi kehidupan kerajaan Kediri. Yang pertama adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi kerajaan Kediri bersumber atas usaha perdagangan, peternakan, dan pertanian. Kediri terkenal sebagai penghasil beras, kapas, dan ulas sutra. Dengan demikian, dipandang dari segi ekonomi, kerajaan Kediri cukup makmur. Yang kedua ada kehidupan agama. Mayoritas penduduk kerajaan Kediri menganut agama Hindu-Buddha. Sistem kepercayaan ini mencakup pemujaan terhadap berbagai dewa dan dewi, dengan pengaruh yang berasal dari tradisi Hindu dan Buddha. Selanjutnya, kehidupan budaya. Kerajaan Kediri memiliki tradisi kesusastraan dan seni yang kaya. Puisi, prosa, dan seni ukir menjadi bagian penting dari budaya mereka. Kerajaan Kediri dikenal dengan pembangunan candi-candi seperti Candi Penataran yang mencerminkan kemegahan arsitektur Hindu-Buddha. Adapun kehidupan politik, Kediri dikenal sebagai kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan feodal. Raja memiliki peran sentral, namun ada penguasa daerah yang memiliki otonomi terbatas. Kondisi kehidupan kerajaan Kediri yang terakhir adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial pada zaman kerajaan Kediri dapat kita lihat dalam kitab Lingwai Taita yang disusun oleh Kou Kufei pada tahun 1178 Masehi. Dalam kitab tersebut, masyarakat Kediri menggunakan kain sampai bawah lutut dan rambutnya diurai. Rumah masyarakat rata-rata bersih dan rapi. Pemerintah sangatlah memperhatikan keadaan masyarakat sehingga pertanian, peternakan, dan perdagangan mengalami kemajuan yang cukup pesat. Berdasarkan kedudukan masyarakat Kediri digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu golongan masyarakat pusat atau kerajaan, golongan masyarakat tani atau daerah, dan golongan masyarakat non-pemerintah. Kemudian ada peninggalan kerajaan Kediri. Yang pertama ada Candi Tondowongso, yang kedua Candi Penataran, yang ketiga Candi Merigambar, yang keempat Candi Gurah, yang kelima Prasasti Sirah Kenting, dan yang terakhir adalah Prasasti Penumbuh.
Yang terakhir adalah penyebab keruntuhan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri runtuh dikarenakan pada masa pemerintahan Kertajaya berdasarkan Kitab Pararaton dan Negara Kertagama pada tahun 1122, Kertajaya dianggap telah melanggar agama dan memaksa Brahmana menyembahnya sebagai dewa. Kaum Brahmana lalu meminta perlindungan Ken Arok. Ken Arok yang bercita-cita memerdekakan Tumapel, kekuasaan Kediri, mencetuskan perang antara Kerajaan Kediri dan Tumapel dekat desa Ganter. Keberhasilan Ken Arok mengalahkan Kertajaya menandai runtuhnya Kerajaan Kediri yang kemudian menjadi kekuasaan Tumapel atau Kerajaan Singosari.